Sedang bingung mencari produk terlaris saat bulan puasa? Jangan khawatir. Kami sudah merangkumnya untuk Anda. Sangat banyak orang-orang yang menjadi penjual dadakan di saat bulan suci ini. Jadi membuat persaingan semakin ketat. Untuk membuat produk berbeda dengan penjual lain, tentu sebagai penjual harus terus berinovasi. Menciptakan produk yang kreatif dan unik untuk dijual. Momentum saat bulan Ramadan banyak dinantikan oleh sebagian orang untuk mencari tambahan penghasilan. Tidak jarang juga para penjual mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat daripada hari biasanya. Namun, tahukah Anda produk apa saja yang rekomendasi untuk dijual saat bulan puasa? Berikut beberapa rekomendasinya. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Usaha Bagus. 1. Jualan bubur sumsum. Jualan bubur sumsum di bulan puasa merupakan ide usaha yang cukup menjanjikan. Bubur sumsum, dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis, menjadi pilihan takjil yang populer untuk berbuka puasa. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk 1. Bubur sumsum. Bubur yang terbuat dari tepung beras yang dimasak hingga menjadi bubur kental dan lembut. Bubur sumsum biasanya disajikan dengan kuah santan manis dan gula aren. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan variasi bubur sumsum. 3. Kuah. Selain kuah santan manis, Anda bisa menawarkan variasi kuah seperti kuah susu, atau kuah dengan tambahan jahe untuk menghangatkan badan. 4. Topping. Tambahkan topping seperti potongan buah, seperti pisang atau nangka, agar-agar, atau biji selasi untuk menambah tekstur dan rasa. 5. Warna. Anda bisa menambahkan pewarna makanan alami, seperti dari pandan atau kunyit, untuk memberikan warna yang menarik. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti tepung beras, santan, gula aren, gula pasir, bahan topping, peralatan, panci, kompor, sendok, wadah, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan bubur sumsum yang lembut dan enak. Gunakan santan yang berkualitas dan gula aren yang asli untuk rasa yang lebih autentik. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan bubur sumsum cukup menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan. Fluktuasi harga bahan baku. Dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. 2. Jualan es pisang ijo. Produk 1. Es pisang ijo. Minuman dingin yang terbuat dari pisang yang dibalut dengan lapisan adonan berwarna hijau, biasanya dari pasta pandan, lalu disiram dengan kuah santan manis dan sirup. Tekstur pisang yang lembut dan kuah yang manis dan segar sangat cocok untuk berbuka puasa. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan variasi es pisang ijo. 3. Topping. Tambahkan topping seperti bubur sumsum, agar-agar, cincau, atau potongan buah lainnya untuk menambah tekstur dan rasa. 4. Sirup. Gunakan sirup dengan berbagai rasa, seperti sirup coco pandan, melon, atau rasa lainnya. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti pisang, tepung beras, pasta pandan, santan, gula, sirup, bahan topping, peralatan, wadah, sendok, pisau, alat pengukus, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan es pisang hijau yang enak dan menarik. Gunakan pisang yang matang sempurna dan pasta pandan berkualitas untuk warna dan aroma yang baik. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1.
Keuntungan. Keuntungan jualan es pisang hijau cukup menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan. Fluktuasi harga bahan baku. Dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. 3. Jualan puding. Jualan puding di bulan puasa bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Puding, dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis, dapat menjadi pilihan takjil yang menarik dan menyegarkan untuk berbuka puasa. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk. 1. Puding, makanan penutup yang terbuat dari campuran susu, telur, gula, dan bahan penstabil, seperti agar-agar atau tepung maizena. Teksturnya lembut dan kenyal. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan berbagai variasi puding. 3. Rasa. Puding bisa dibuat dengan berbagai rasa, seperti vanila, coklat, strawberry, mangga, pandan, dan lain-lain. Anda bisa bereksperimen dengan rasa-rasa unik dan kekinian. 4. Tekstur. Anda bisa membuat puding dengan tekstur yang berbeda, seperti puding susu yang lembut, puding agar-agar yang kenyal, atau puding karamel yang creamy. 5. Topping. Tambahkan topping seperti buah-buahan segar, whipped cream, coklat parut, atau biskuit untuk menambah daya tarik visual dan rasa. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti susu, telur, gula, agar-agar, tepung maizena, pewarna makanan, perasa, topping, peralatan, panci, wadah, sendok, cetakan puding, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan puding yang lembut dan enak. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan puding cukup menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan. Fluktuasi harga bahan baku. Dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.